Hai kaum barbar, pi kabare, apik toh? Alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya akan mereview film tentang kakak beradik yang berjuang bertahan hidup dengan judul Il Primore yang berdurasi 2 jam lebih. Di film ini banyak adegan saling membunuh dan bacok-bacokan. Tentunya banyak darah yang berceceran. Jadi untuk anak-anak diharapkan tidak menonton video ini. Selain banyak adegan bertarung, film ini juga menceritakan tentang terlahirnya seorang raja dan tentang perbedaan kepercayaan yang akan membuat konflik di antara mereka. Penasaran filmnya kayak gimana? So, check this out. Film diawali dengan kakak beradik yang sedang mengurus domba. Si kakak bernama Romulus dan si adik bernama Remus. Tidak lama kemudian datang gelombang air yang amatlah besar yang menghantam pepohonan dan juga mereka berdua. Adegan saat mereka terbawa arus ini sangatlah seru dan kita pun akan terbawa suasana saat perjuangan Romulus dan Remus yang saling membantu satu sama lain agar tetap hidup. Scene berganti saat air sudah surut, diperlihatkan hewan-hewan yang telah sekarat. Begitu pula dengan Romulus dan Remus. Namun di sana telah ada kelompok Alba. Kelompok Alba ini membawa semua hewan dan manusia yang terbawa arus oleh gelombang air tadi. Mereka semua dibawa ke base camp dan dikurung layaknya hewan. Lalu dibawa ke tempat perayaan yang nantinya mereka diharuskan bertarung 1 lawan 1 hingga tewas untuk persembahan Dewa Api. Dan wanita berjubah merah ini bisa kita sebut sebagai Satmi. Dia adalah penjaga api suci. Ia akan menyerahkan nyawanya untuk menjaga api tetap menyala. Mereka pun dipilih untuk bertarung sampai mati. Tiba saatnya Romulus dan Remus pun bertarung. Tapi Remus merencanakan sesuatu. Di situ Remus memerintahkan kakaknya Romulus untuk memukulnya berkali-kali hingga tak sadarkan diri. Ketika Remus pura-pura mati dan diperiksa Satmi, di situ mereka melancarkan aksinya dengan menyandra Satmi. Dan para tahanan lain pun ikut memberontak dan ikut bertarung. Mereka saling tusuk, saling bacok, saling pukul, bahkan saling bakar satu sama lain. Saat pertarungan berlangsung, Romulus lengah dan dia berhasil ditusuk pisau oleh salah satu pasukan. Tetapi untungnya tidak terkena bagian yang fatal yang membuatnya tetap bisa bernafas. Mereka semua menang dan tersisa satu dari kelompok Alba yang kabur menggunakan kuda.
Scene berganti ke siang hari. Mereka semua mencari tanah untuk dijadikan tempat tinggal karena kelompok Alba tidak akan tinggal diam dan pastinya akan mengejar mereka. Mereka semua masuk ke hutan yang dihuni oleh kelompok Vanillisia. Kelompok Vanillisia adalah kelompok pemburu dan pembunuh yang amatlah keji dan berbahaya, dan tak akan membiarkan hutannya dimasuki orang asing tanpa izin. Namun karena tak ada pilihan lain, Romulus memutuskan untuk melalui hutan daripada harus melalui air sungai yang amatlah deras. Tak lama kemudian, terlihat Romulus terjatuh karena sekarat akibat tusukan pisau. Dan Romulus yang amat menyayangi saudaranya, ia menggendongnya dengan tertatih-tatih. Non facito. Seguivi se volta. Sento le sue. Taki morias. Ternos vivos. Mortos non somos. Quod puti esti. Amerik. Hey, papi. Piti. Tiba saatnya mereka sedang tidur dan ada salah satu dari mereka yang ingin membunuh Romulus karena menganggap Romulus telah dikutuk oleh para dewa dan akan menghambat perjalanan mereka. Romulus mendapatkan mimpi jika kakaknya telah terbakar. Ia bangun lalu melihat hal itu dan bertarung dengan orang tersebut. Quello io consiglio. Ti apro frequente. Io non riesci. No. Dan untungnya pertarungan dimenangkan oleh Romulus. Kemudian ia berkata jika ada yang ingin menyakiti kakaknya akan berhadapan dengannya dan akan mengirimnya di hutan para mayat atau neraka. Pada malam hari mereka semua kelaparan, begitu juga Romulus yang merasa haus dan amatlah lapar. Kemudian Romulus meminta Satmi untuk menjaga Romulus karena dia akan pergi mencari makanan untuk Romulus, dan mengatakan untuk menjaga kakaknya seperti aku menjaga dirimu. Dan benar saja, pada malam hari orang-orang berniat membunuh Romulus, tetapi Satmi melindungi Romulus dengan kelilingan api dan membaca sebuah kutukan yang amatlah mengerikan. Sagrado. Ayo. Sökülmesi Transis Valdeste. Inget. Infatti un po' dietro me pulang si fajärjat. Siti sentjat. Svagento suo terra con me saurien scalis. Tu dissaxi sollum percutienti. Lalu Romulus yang sedang berburu di hutan, dia mendapatkan rusa yang cukup besar. Para tawanan pun terkagum-kagum karena ia bisa selamat dari hutan keramat ini, dan ditambah dia bisa membawa makanan untuk mereka. Romulus memberi kakaknya makanan dengan jantung rusa yang dipercaya mampu membuatnya sembuh dan menjadi lelaki yang lebih kuat. Kemudian Romulus berusaha membangkitkan semangat para tawanan untuk melawan dan membantai semua orang-orang yang dulu menjajah mereka dan menobatkan dirinya sebagai seorang pemimpin atau seorang raja. Egom fuzie tiberes supestes eson. Egom albana mot vos salvos fefici. Vobis explevi. Non soli estis, sis agredientis. Regem vostrum spicite. Cor estis. Suam! Prompte abeto! Vis marte subicit. Cor meum! Si impugna impedum. Vastitas esomos!
quoi le dire? Je dois te livrer. Kemudian scene berpindah pada kelompok Venilicia yang sedang berjalan di sungai sembari membawa hasil buruannya. Kemudian kelompok Romus pun membegal mereka dan terjadilah pertarungan yang begitu menegangkan. Mereka semua saling pukul, saling bacok, dan saling tusuk. Pertarungan dimenangkan oleh kelompok Romus yang kemudian mereka tiba di mana bangsa Venilicia tinggal. Di situ mereka datang dengan kepala pemimpin mereka yang telah terpenggal dan menobatkan dirinya sebagai kepala suku yang baru. Iam presidium non obetis. Quid vobis? Egum rex istios pagi. Praeter meum illice posnite. Lalu si kakak Romulus akhirnya dirawat di tempat tidur yang enak. Singkat cerita, malam pun tiba. Bangsa Venilicia sedang merayakan tarian pujaan untuk para prajurit yang gugur dalam peperangan. Dan Romus yang melihat itu meminta Satmi untuk meramalkan masa depannya. Tetapi ramalan Satmi itu membuat Romus pusing karena raja yang kuat akan lahir antara pertarungan saudara dan hanya satu yang tersisa. Lalu Romus yang bingung, ia diharuskan untuk membunuh kakaknya yang sekarat. Pussain monepet. In altera. Leo altera in tenebra eterna. Opus praetrisain monepet. Sic divi pedanti. Saat menemui kakaknya di kamar, kakaknya ingin Romus membunuhnya agar dia akan menjadi raja yang kuat. Tetapi Romus tidak tega dan tidak percaya tentang semua yang dikatakan Satmi dan tentang kepercayaan yang mereka anut. Dengan marah, ia menemui Satmi. Lalu Satmi dibawa ke dalam hutan dan diikat di pohon dan dibiarkan dimakan makhluk buas di hutan. Praeter meus vivit! Sistereme! Sistereme! Zengos nos opnes mortos vod! ¿Qué sé? Metal podemes! It was Tinkerken. Esse praeter meo na casa. Antivum cumanus copa! Danzavano insieme. Ma mantenere podius. Fame tu estias observabit. Ketika Romus kembali, Romulus menanyakan di mana Satmi. Romus di sini sudah tidak percaya dengan dewa karena menurutnya dewa hanya mengandalkan ketakutan untuk membuat para penganutnya menyembah dan rela berkorban deminya. Tapi berbeda dengan kakaknya Romulus yang berpegang teguh pada keyakinannya. Dan Romus membakar semua rumah di situ untuk meyakinkan Romulus bahwa dewa itu kejam. Aqui preto tu antigo. Sistereme. Imperium favoris instit oblec. Omnes voluntate Divis. Setelah pembakaran, Romus yang seperti tersadar, ia pergi menemui Satmi dan melihat Satmi telah tercabik-cabik dan berlumuran darah. Romus menyesal, tetapi Satmi yang seperti mencintai Romus, ia memberitahu bahwa mereka harus mencari tanah baru di seberang sungai karena kelompok Alba sudah dekat dan Satmi pun akhirnya tewas. Lalu scene berganti di pagi hari. Romus dan kawan-kawan sudah pergi meninggalkan desa dan Romulus yang terbangun, ia bersama seorang gadis mencoba menghidupkan dewa api lagi atau api suci. Intuitus. Sedegnim. Orbos opnesimus sebelios.
Dan karena keberhasilannya menghidupkan api suci, Romulus pun diangkat menjadi kepala desa yang baru. Dan api suci diberikan kepada gadis muda untuk menjaga api itu dengan nyawanya dan akan padam bersama nyawanya. Romulus yang bijaksana pun bertekad untuk pergi menemui Remus dan membantunya untuk melawan pasukan Alba agar mereka bisa merdeka dan terbebas dari penjajahan kaum Alba. Kemudian scene berganti kepada Remus yang sudah tiba di tepi sungai. Tetapi ketika hendak menyeberang, pasukan Alba tiba-tiba datang dan menyerang. Lalu bacok-bacokan pun kembali terjadi. Cuidasti domine, Provisti. nel sentio. Andre. Tidak lama kemudian pasukan Romulus bersama pasukan Venilicia yang tersisa datang membantu Remus. Mereka bertarung dengan gagah dan pertarungan pun dimenangkan oleh mereka. Rakadite! Dari pasukan Remus hanya tersisa satu orang, yaitu Remus sendiri. Lalu Remus mengajak Romulus bertarung karena menganggap Romulus akan merebut kekuasaannya sebagai raja. Padahal Romulus hanya mencoba melindungi api suci, dan pertempuran saudara pun tak bisa dihindari. Atspigi delegam vestrum! Hingga pada saatnya Romulus menusuk Remus tepat di perutnya hingga tewas. Romulus pun bersedih karena adiknya harus mati di tangannya sendiri, dan raja terkuat yang ada di ramalan Satmi adalah Romulus, yaitu raja pertama di dunia. Lalu Romulus membakar mayat Remus dengan terhormat dan menamai tanah yang mereka tinggali menjadi Roma. Dan film pun tamat. Wow, sungguh film yang bikin tegang gitu ya, gila. Ternyata sejarah terciptanya sebuah kepemimpinan dan kepercayaan itu nggak semulus yang kita bayangkan ya. Banyak banget drama-drama yang harus menumpahkan darah di sana. Sebenarnya Remus bener sih kalau dewa yang mereka sembah itu nggak bener. Cuman ya mau gimana lagi, dulu belum ada agama yang mampu mengajarkan yang benar. Dan mereka masih percaya pada hukum rimba, di mana yang kuat yang jadi pemimpin. Dan pesan yang bisa kita petik dari film ini, bahwa menjadi pemimpin itu tak semudah yang kita pikirkan. Banyak nyawa yang harus diberi makan dan diberi perlindungan. Lalu pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang sebenarnya, melainkan pemimpin yang bijaksana dan mampu membawa kaumnya menjadi lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah pemimpin sebenarnya. Oke, saya Lontong Pecel pamit undur-undur dan salam